Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kakak Syifa Putri Handayani dalam video pembelajaran PKN NISD. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul Mengenal dan Menunjukkan Sikap Terhadap Globalisasi. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Yuk simak pembahasannya. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kata globalisasi asal katanya adalah globalization, diambil dari kata global yang artinya dunia dan lization yang artinya proses. Globalisasi juga bisa diartikan dengan jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Setelah mengetahui pengertian dari globalisasi, materi selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yuk kita bahas. Faktor penyebab terjadinya globalisasi yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan pesat di era globalisasi yang dialami oleh ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab terjadinya globalisasi yang kedua adalah penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Berbagai teknologi canggih seperti alat komunikasi dan transportasi serba modern adalah hasil dari globalisasi karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memudahkan kita dalam berkomunikasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Faktor yang ketiga adalah adanya kerukunan antar negara. Ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia akan menghasilkan kerjasama atau hubungan antar negara. Contohnya, Indonesia yang bekerja sama dengan negara-negara lain, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Faktor yang keempat adalah modernisasi atau pembaruan. Modernisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru hal yang sama. Seperti contohnya, berkembangnya teknologi transportasi yang dapat memudahkan akses transportasi antar negara. Perubahan yang terjadi pada era globalisasi sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang besar dalam beberapa bidang, seperti bidang teknologi, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang pendidikan, dan sebagainya. Dan tentunya, dalam perkembangannya, globalisasi memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Bidang yang pertama adalah bidang teknologi. Dampak positif dari bidang teknologi adalah masyarakat semakin mudah dalam mencari informasi, semakin mudah dalam bertransaksi, mempermudah seseorang dalam berkomunikasi, bahkan bisa melihat orang tersebut meskipun dari jarak jauh. Namun, dampak negatif dari bidang teknologi adalah maraknya penyebaran hoaks, penyalahgunaan sosial media, dan budaya asing yang semakin mudah masuk ke suatu negara, salah satunya adalah melalui internet. Yang kedua, ada dampak dari bidang ekonomi. Dampak positif bidang ekonomi adalah meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara, kemudahan dalam pergerakan barang, produksi, modal, sumber daya, dan juga uang. Namun, dampak negatif dari bidang ekonomi adalah ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, meningkatnya kesenjangan ekonomi antar negara maju dengan berkembang, dan bertambahnya angka kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat banyaknya pihak yang melakukan aktivitas industri tanpa memperhatikan dampak bagi lingkungan tersebut. Dampak dari bidang sosial budaya, yaitu dampak positifnya adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari negara lain. Sedangkan dampak negatif dari bidang sosial budaya adalah semakin tingginya kesenjangan sosial, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan masyarakat lebih mementingkan dirinya sendiri atau individualis. Selanjutnya, dampak dari bidang politik.
Dampak positif dari bidang politik adalah penggunaan kebijakan-kebijakan politik serta gaya pemerintahan yang relatif sama di tingkat dunia, seperti bentuk pemerintahan yang sekuler, adanya perdagangan bebas, dan sebagainya. Namun, dampak negatif dari bidang politik adalah ideologi asing semakin mudah masuk ke sebuah negara, identitas negara yang semakin pudar, pudarnya semangat nasionalisme yang ada pada masyarakat. Dampak dari bidang pendidikan. Dampak positif dari bidang pendidikan adalah semakin mudahnya pendidik dan peserta didik mengakses informasi terkait pelajaran, mendorong peserta didik menjadi lebih aktif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan dampak negatif dari bidang pendidikan adalah menurunnya kualitas moral peserta didik karena mudahnya mengakses internet, sehingga salah satunya mengakses konten-konten yang tidak baik, meningkatnya kesenjangan pendidikan karena masih banyak sekolah yang tertinggal karena kurangnya akses informasi dan teknologi, dan banyak pendidikan yang lebih mengutamakan hasil daripada prosesnya. Sikap dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dan kreativitas diri. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, selektif terhadap budaya luar negeri dan menanamkan nilai nasionalisme dalam diri, serta melestarikan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang terdahulu. Yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, membatasi keterbukaan. Dan yang keenam, tidak bersikap pasif. Akhirnya, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.